Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, para mahasiswa mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita sudah sampai di pertemuan ke-11 dengan tema hari ini adalah memahami kerangka karangan. Oke, jadi seperti penulis pada umumnya ya, sebelum memulai sebuah tulisan, baik itu yang ilmiah maupun yang bukan ilmiah, seperti cerpen, buku, hingga yang ilmiah seperti makalah, paper, dan juga skripsi, tesis, disertasi seperti itu, semuanya pasti berawal dari membuat sebuah kerangka. Oke ya, jadi seperti seluruh bangunan ya, semua yang kita bangun, oke ya, dari potongan-potongan itu ya, misalnya rumah, oke gitu kan, pasti membangun fondasinya dulu. Baru setelah nanti dipasang-pasang apa, tembok atau papan, nah, seperti itu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kerangkanya saja tanpa harus membahas tentang apa itu daging-dagingnya seperti itu ya. Oke, jadi ini akan lumayan singkat. Jadi langsung saja kita bahas dari topik yang pertama. Jadi kita akan lihat bahwa kerangka karangan itu adalah rencana kerja yang membuat garis-garis, saya kira ini bukan membuat ya, memuat itu ya, yang memuat garis-garis besar suatu karangan yang berisi ketentuan bagaimana penulis akan menyusun karangan. Oke ya, jadi kerangka karangan itu bisa kita artikan ya, ini adalah rancangan kerja yang memuat ketentuan-ketentuan pokok. Kita pakai bahasa yang sederhana saja ya, kerangka karangan itu adalah eh, rencana Anda dari titik A ke titik B seperti itu ya. Bagaimana A bisa mencapai B nya seperti itu. Oke, nah nanti titik A itu sendiri nanti akan kita jelaskan, akan kita rincikan, akan kita kembangkan seperti itu. Dan manfaatnya yakni dapat membantu penulis tentu saja. Jadi memang manfaat utama untuk pembaca ada enggak Pak manfaatnya? Tentu tidak ya. Jadi lebih ke penulisnya karena memang ini belum dirilis untuk pembaca. Jadi yang pertama untuk menyusun karangan secara teratur, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda, menghindari garapan soal sebuah topik sampai 2 kali atau lebih, dan memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Jadi menyusun karangan secara tertutup jelas ya, karena kita bisa tahu jalurnya, menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Nah ini seperti contohnya menulis apa itu skenario pada suatu sinetron. Oke, kita ambil sinetron apa ya? Ikatan Cinta Mas Al gitu. Nah itu kan dengan kalau kalau kita lihat FTV atau apa itu sinetron sinetron Hidayah seperti itu kan, itu hanya sekali tayang, jadi kita sudah tahu endingnya seperti apa. Kalau FTV yang tabrakan tukaran, nah itu nanti yang jadian. Kalau Pintu Hidayah yang tersiksa, yang terluka, yang teraniaya, ya itu nanti yang menjadi mulia di akhirnya kan seperti itu pasti ya, yang sombong kalah. Namun kalau apa ini sinetron yang berseri, yang serinya lumayan panjang, apa ini tukang haji naik tukang bubur naik haji ya. Nah, itu untuk membuat apa itu ending yang memainkan perasaan penonton. Nah itu bisa dengan membuat kerangkanya dulu hingga nanti klimaksnya bisa ditentukan seperti apa. Oke, supaya tidak kerja 2 kali, tentu saja kalau di depan sudah tahu ada bahasan ini maka di belakang nggak ada. Berikutnya adalah memudahkan penulis mencari materi pembantu. Nah ini biasanya ini yang karangan ilmiah untuk mencari misalnya referensi. Nah seperti itu ya. Jadi udah tahu apa ini kerangkanya nanti seperti ini, jadi topiknya seperti ini. Nanti mencari referensinya berarti yang tentang ini seperti itu. Baiklah, berikutnya yang akan kita bahas ini tentang penyusunan kerangka karangan. Oke, langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Rumuskan tema jelas, kita langsung apa ini buka saja ya semuanya. Yang pertama kita merumuskan tema jelas. Jangankan untuk menyusun kerangka ya, kita baru mikir mau nulis apa pasti tema dulu. Dan harus berbentuk tesis atau pengungkapan maksud. Tesis itu di depan, hipotesis itu di belakang. Kalau tesis itu
nanti adalah pokok pikiran yang nanti Anda kembangkan. Mungkin kalau Anda pernah mendengar hipotesis, hipotesis itu artinya apa? Simpulan sementara. Oke ya, simpulan sementara atau praduga, anggap saja seperti itu. Tapi tidak kita bahas di sini. Lalu inventarisasi topik. Jadi topik-topiknya nanti untuk mendukung tesis itu tadi, mendukung pola pikiran utamanya tadi itu inventaris. Anda simpan, oke ya, dicateti. Oke, seperti apa? Yang nanti kira-kira mendukung, ya nggak mendukung ya eliminasi kan seperti itu. Lalu evaluasi, nah itu tadi ya, dievaluasi, ditimbang-timbang, dipertimbangkan, yang tidak cocok dibuang. Lalu menentukan pola susunan yang paling cocok, bisa secara alamiah, urutan waktu ya, seperti perjalanan, oke. Ruang, misalnya mendeskripsikan sebuah bangunan dari lantai atas ke bawah, bawah ke atas, atau dari topik, oke, topik rentetan kejadian. Ada juga pola logis, mulai dari urutan klimaks sampai anti klimaks, oke, dari yang umum khusus, urutan kausal, sebab ke akibat, pemecahan masalah, diberitakan masalahnya dulu baru pemecahan. Nah itu biasanya yang skripsi seperti itu ya. Jadi ada masalah dulu baru nanti endingnya itu ada apa ini solusinya. Oke, seperti jurnal juga. Familiaritas dari yang akrab menjadi yang kurang akrab, akseptabilitas yang bisa diterima sampai yang tidak bisa. Ini maksudnya seperti ini ya. Misalnya kita membahas tentang suatu kepercayaan. Oke, dan ini misalnya ditujukan kepada orang Islam. Nah, orang Islam untuk mengkaji kepercayaan di luar itu, kepercayaan di luar agama kita, tentu saja kita membahas dulu tentang Islam. Tentu kita sangat familiar dan sangat accept ya dengan ajaran agama Islam. Terus nanti baru topik berikutnya yang kurang familiar, yang Anda tidak bisa terima begitu saja kan seperti itu ya. Tentu saja itu bisa, atau bisa juga dari yang tidak diterima dulu, dari yang tidak akrab dulu baru ke akrab juga bisa. Yang penting ada pola logisnya, tidak wolak-walik kan seperti itu. Oke, dan yang terakhir ingin kita bahas di sini adalah tentang macam-macam kerangka karangan. Jadi basically secara teknis kita ada dua ya. Yang pertama non formal. Jadi Anda tulis sak-sae jenengan. Oke, mau memakai topik apapun terserah. Mulai dari apa ini? Mulai dari misalnya ini ya, kancil nyolong timun. Nah, itu ya. Pertama Anda tinggal tulis di hutan, ada kancil sama macan sedang jalan-jalan. Oke, seperti itu. Jadi orek-orekan saja. Sementara kalau kerangka karangan formal ini lebih ke seperti Anda menulis skripsi, jadi ya yang namanya itu outline penelitian ya. Bab 1 nanti tentang apa, tinggal Anda tulis. Oke. Sederhana tapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Jadi karena nanti Anda masih bimbingan dulu, yang ini cocok enggak kepada pembimbing, nanti isinya apa saja, seperti ini. Oke, ada yang kurang cocok nanti kan dihilangkan, nah, nanti diganti dengan topik yang lain, tapi tetap formalnya maksudnya mengikuti aturan yang berlaku. Bab 1 ada pendahuluan, ada rumusan masalah, tujuan, manfaat. Oke, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, seperti itu. Sementara kalau yang non formal tidak ada yang membatasi, itu semua murni imajinasi ya dari penulis itu sendiri. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita tentang kerangka karangan. Silahkan kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp, dan semoga ini bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.